Halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya Pak Dudi. Kali ini Pak Dudi ingin menyampaikan materi di pertemuan yang keempat, yaitu tentang metabolisme. Istilah metabolisme mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Apa itu metabolisme? Metabolisme berasal dari bahasa Yunani yang berarti berubah. Metabolisme dapat diartikan sebagai proses perubahan zat melalui reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Ya. Dalam melakukan aktivitas sehari-hari, kita pasti membutuhkan energi untuk pertumbuhan, berjalan, berlari, atau naik sepeda. Dan juga pada kendaraan bermotor, mobil, atau motor, untuk dapat berjalan, tentunya harus kita isi dengan bahan bakar bensin. Lalu, pada ruang pembakaran atau ruang pembentukan energi, bensin ini nanti akan dirubah menjadi energi yang dapat menggerakkan motor atau mobil. Lalu bagaimana pada manusia? Dari mana energi itu diperoleh? Pada manusia, energi diperoleh melalui makanan. Kemudian, melalui serangkaian reaksi kimia, zat makanan ini akan dirubah menjadi energi untuk aktivitas kita sehari-hari. Nah, itu tentang metabolisme. Pada metabolisme, ya, materi ini nanti kita bagi menjadi 3 topik. Ya. Yang pertama adalah enzim. Khusus di pertemuan keempat ini nanti Pak Dudi hanya ingin membahas tentang enzim. Kemudian metabolisme nanti akan terbagi menjadi 2, katabolisme dan anabolisme. Kita bahas dulu untuk topik yang pertama yaitu tentang enzim. Enzim berasal dari kata in dan zyme yang berarti sesuatu dalam ragi. Menurut ahli, enzim adalah senyawa protein yang dapat mengkatalisis reaksi-reaksi kimia di dalam sel dan jaringan makhluk hidup. Kemudian dari hasil penelitian selanjutnya, enzim dapat disimpulkan bahwa enzim merupakan biokatalisator, yang artinya senyawa organik yang berupa protein yang dapat mempercepat jalannya reaksi-reaksi metabolisme tanpa mengalami perubahan struktur kimia. Coba buka lagi pelajaran kimia, apa itu katalisator. Baik, untuk enzim nanti kita bagi lagi menjadi 4 topik. Yang pertama, komponen enzim, yang kedua, sifat enzim, yang ketiga, cara kerja enzim, dan yang keempat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Kita bahas dulu yang pertama, tentang komponen enzim. Enzim terdiri dari 2 macam komponen. Yang pertama adalah apoenzim. Apoenzim ini terdiri dari zat protein. Pada bagian apoenzim ini disebut dengan bagian aktif atau sisi aktif, yaitu di mana tempat nanti substrat melekatkan diri pada enzim. Komponen yang kedua adalah kofaktor. Kofaktor ini berupa ion-ion logam. Ya. Ada 2 kelompok kofaktor. Yang pertama adalah koenzim, merupakan unsur organik, berupa unsur organik. Dan yang kedua adalah gugus prostetik. Itu merupakan unsur yang anorganik. Enzim yang memiliki 2 komponen, apoenzim dan kofaktor, disebut dengan holoenzim. Nah, itu komponen enzim ada 2, apoenzim dan kofaktor. Kita lanjut yang kedua, sifat-sifat enzim. Ada beberapa sifat yang dimiliki oleh enzim. Ya, yang pertama adalah biokatalisator. Ya, tadi sudah disebutkan enzim merupakan katalisator yang dihasilkan oleh tubuh makhluk hidup sehingga disebut dengan biokatalisator. Yang kedua merupakan senyawa protein. Dan ketiga termolabil. Karena enzim
merupakan senyawa protein, maka sesuai dengan sifat protein mudah rusak oleh suhu yang tinggi. Maka disebut dengan termolabil. Yang keempat, dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Kemudian yang kelima, enzim ada yang bekerja di dalam sel, yang disebut dengan endoenzim, ada juga yang bekerja di luar sel, yang disebut dengan ektoenzim. Contohnya, Anda sudah pernah mendengar di sistem pencernaan, yaitu enzim amilase, maltase, betialin, dan lain-lainnya. Yang keenam, umumnya enzim bekerja mengkatalisis reaksi ke satu arah. Walaupun ada beberapa enzim yang dapat mengkatalisis ke dua arah. Contoh, enzim lipase. Enzim lipase ini kita pernah mempelajari bahwa fungsi dari lipase adalah merombak lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Ya. Jadi ini lipase merubah lemak, merombak lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Namun lipase juga bisa bekerja sebaliknya, ya, membentuk lemak ya dari asam lemak dan gliserol. Maka ini enzim lipase dikatakan dapat bekerja bolak-balik. Untuk yang ketujuh, bekerjanya spesifik. Enzim bersifat spesifik karena bagian yang aktif atau permukaan tempat melekatnya substrat hanya setangkup dengan permukaan substrat tertentu. Sifat yang terakhir yaitu menurunkan energi aktivasi. Apa itu energi aktivasi? Yaitu jumlah minimal energi yang diperlukan oleh suatu senyawa atau partikel untuk melakukan suatu reaksi. Perhatikan grafik di bawah ini. Garis vertikal menunjukkan banyaknya energi, garis horizontal menunjukkan proses reaksi kimia. Perhatikan untuk garis yang berwarna merah, kurva yang berwarna merah, ini adalah kurva yang menunjukkan reaksi kimia tanpa enzim. Sedangkan yang kurva warna hitam, reaksi kimia, yang menunjukkan reaksi kimia dengan menggunakan enzim. Ya, kita perhatikan kurvanya lebih tinggi yang berwarna merah dibandingkan yang berwarna hitam. Nah, ini bisa dikatakan bahwa enzim itu bisa menghemat energi untuk untuk membantu reaksi kimia. Kita lanjut untuk yang ketiga, cara kerja enzim. Cara kerja enzim ada dua macam. Yang pertama adalah lock and key teori atau teori gembok dan kunci. Teori ini dikemukakan oleh Fischer. Enzim diumpamakan sebagai gembok yang mempunyai bentuk tertentu yang dapat mengikat substrat. Kemudian substrat diumpamakan sebagai kunci yang memiliki bentuk tertentu pula yang sesuai dengan sisi aktif dari enzim. Perhatikan gambarannya, ini enzim, ini substrat. Enzim memiliki bentuk permukaan yang sama dengan bentuk permukaan substrat. Sehingga jika terjadi suatu reaksi, enzim dapat melekat sempurna pada bagian substrat. Ya, perhatikan animasi yang sudah Pak Dudi buat. Jadi ini cara kerja lock and key, gembok dan kunci. Ya, yang berwarna biru ini adalah enzim, ini substrat, memiliki bentuk yang sama seperti gembok dan kunci. Ya, pada saat reaksi menempel sempurna. Ya, saya ulang lagi. Ya. Ini adalah cara kerja enzim yang pertama, yaitu lock and key. Kita lanjutkan untuk cara kerja yang kedua, yaitu induksi fit teori atau teori ketepatan induksi. Teori ini, ya, sisi aktif enzim bersifat fleksibel sehingga dapat berubah bentuk menyesuaikan bentuk substrat. Berbeda kalau yang pertama tadi. Saya gambarkan seperti ini, ya, bentuk enzim berbeda dengan bentuk sisi aktif enzim berbeda dengan bentuk pada substrat. Tetapi pada saat proses reaksi kimia terjadi, sisi aktif dari enzim dapat mengikuti dari bentuk substrat.
Ini juga sudah Pak Dudi buatkan animasinya. Jadi bentuknya berbeda dengan substrat, tetapi sisi aktif enzim ini dapat berubah bentuk sesuai dengan bentuk substrat. Ya, ini mau terjadi reaksi, kemudian menempel, selesai reaksinya. Jadi itu cara kerja enzim. Kita lanjutkan untuk yang terakhir, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Apa saja faktor yang berpengaruh terhadap kerja enzim? Yang pertama, suhu atau temperatur. Enzim dapat bekerja dengan baik pada suhu optimum. Pada suhu rendah, reaksi kimia berlangsung lambat, sedangkan pada suhu yang tinggi justru akan menyebabkan proses denaturasi atau rusaknya, ya, karena enzim adalah suatu protein, maka bagian yang aktif enzim akan rusak. Suhu optimum pada manusia, pada tubuh manusia itu sekitar 35 derajat sampai 40 derajat. Jadi enzim pada manusia juga bekerja pada suhu optimum sekitar 35 sampai 40 derajat. Tetapi pada bakteri khusus termofilik, itu suhu optimumnya bisa mencapai 70 derajat Celcius. Perhatikan grafik hubungan antara suhu dan kecepatan reaksi. Untuk garis vertikal, ini untuk laju reaksi, sedangkan garis horizontal adalah tingginya suhu. Kita perhatikan mulai dari suhu 0, laju reaksinya juga 0, semakin tinggi naik suhunya, ya, kecepatan reaksi semakin naik pada suhu tertentu, yaitu antara sekitar 35 sampai 40 derajat Celcius, ya, kecepatan reaksi maksimal. Jika suhu lebih dari 40 derajat Celcius, justru kebalikannya, ya, reaksi kembali melambat. Jadi grafiknya menunjukkan kurva seperti ini. Yang merah adalah yang bakteri termofilik, di mana suhu optimumnya terdapat pada suhu 70 derajat Celcius. Berikutnya, faktor yang kedua yang berpengaruh pada enzim adalah derajat keasaman atau pH. Enzim dapat bekerja pada pH tertentu, tergantung dari jenis enzimnya. Umumnya, enzim bekerja pada pH netral. Tetapi ada beberapa enzim yang hanya dapat bekerja pada pH asam atau sebaliknya, hanya dapat bekerja pada pH basa. Contoh pada sistem pencernaan, ya, enzim petialin ini terdapat di rongga mulut kita. Enzim ini hanya bekerja pada pH netral. Yang kedua, pepsin. Ya, kita tahu pepsin terdapat di lambung. Ya, sedangkan di lambung ada HCl, asam klorida. Maka pepsin hanya dapat bekerja pada kondisi asam. Dan yang ketiga, tripsin terdapat pada usus halus. Ini dapat bekerja pada suasana basah. Yang ketiga adalah konsentrasi enzim dan substrat. Kecepatan reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi enzim. Makin besar konsentrasi enzim, makin tinggi pula kecepatan reaksi. Dengan kata lain, konsentrasi enzim berbanding lurus dengan kecepatan reaksi. Sebaliknya, makin banyak substrat, tetapi enzim tetap, justru akan memperlambat kecepatan reaksi. Di sini ada dua grafik, ya. Yang pertama adalah konsentrasi enzim, yang kedua konsentrasi substrat. Semakin banyak enzim, maka kecepatan reaksinya juga semakin tinggi. Sedangkan untuk yang grafik konsentrasi substrat, semakin banyak substrat, justru laju kecepatannya semakin konstan atau tidak bertambah semakin cepat. Yang terakhir, ya, faktor yang terakhir adalah inhibitor. Inhibitor merupakan suatu molekul yang menghambat kerja enzim. Ada dua jenis inhibitor. Yang pertama adalah inhibitor kompetitif. Molekul penghambat yang strukturnya mirip dengan substrat. Jadi inhibitor yang bentuknya mirip dengan substrat. Sehingga molekul tersebut
berkompetisi dengan substrat untuk bergabung pada sisi aktif enzim. Ini saya gambarkan inhibitor yang berwarna abu-abu, bentuknya sama dengan substrat. Sehingga pada saat terjadinya reaksi, inhibitor dapat menempel di sisi aktif enzim. Sehingga hal ini menyebabkan terhalangnya substrat untuk menempel pada bagian enzim. Nah, contoh dari inhibitor kompetitif adalah sianida. Jadi bersaing dengan oksigen untuk mendapatkan hemoglobin ya pada rantai akhir respirasi. Kemudian yang kedua adalah inhibitor non-kompetitif. Jadi inhibitor ya yang menghambat dengan cara melekatkan diri pada bagian yang bukan sisi aktif enzim. Inhibitor ini menyebabkan sisi aktif berubah sehingga tidak dapat berikatan dengan substrat. Inhibitor non-kompetitif tidak dapat dipengaruhi oleh konsentrasi substrat. Jadi saya gambarkan seperti ini, ada enzim, ini inhibitor, dia menempel pada bagian sisi yang tidak aktif, ya, kemudian merubah bentuk sisi aktif dari enzim sehingga substrat tidak dapat menempel dengan sempurna. Nah, itu anak-anak. Jadi untuk pembahasan tentang enzim, ya, semoga Anda bisa belajar dengan baik. Tetap semangat, ya, jaga kesehatan dan sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. See you.